Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah analisis numerik yang beranggotakan yang pertama Frantino Senegal dengan NIM 2225, Akbar Maulana Saputra 2319, Muhammad Tafrihan Amanullah dengan NIM 2175, Rizal Fahmi Yofiawan 2045, dan yang terakhir Brian Bagus Pambudi dengan NIM 2040. Untuk materi yang pertama yaitu non-sistem persamaan linear dengan metode titik tetap yang akan disampaikan oleh saya sendiri Frantino Senegal. Metode iterasi titik tetap disebut juga metode lelaran sederhana, metode langsung, atau metode suli beruntun. Penyederhanaan metode ini karena pembentukan prosedur lelarannya mudah dibentuk. Misal diberikan persamaan fx sama dengan 0, transformasikan secara aljabar persamaan I ke bentuk x sama dengan G kali X. Nilai awal X0 ditentukan kira-kira di persekitaran akar dari fx untuk melakukan perhitungan X1, X2, X3. Iterasi secara umum yaitu Xn plus 1 sama dengan G Xn kali I. Proses iterasi I dikatakan konvergen untuk suatu nilai awal X0 jika barisan konvergen X1, X2, X3. Next. Untuk proses iterasinya yaitu 1. Susunlah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. 2. Tentukan kekonvergenan gx. Ketiga, bentuk menjadi prosedur iterasi x n plus 1 sama dengan gxn. Yang keempat, tentukan nilai awal x0. Yang kelima, hitung nilai x1, x2 dengan menggunakan prosedur iterasi nomor 3. Dan yang terakhir, kondisi iterasi berhenti apabila xn plus 1 min xn kurang dari epsilon. Next. Untuk contoh studi kasusnya yaitu Frantino akan berlibur dari kota A ke kota B dengan menggunakan mobil dengan perkiraan waktu fx sama dengan x kuadrat min 3x min 6. Pada perjalanan dari kota A menuju kota B, Frantino mengalami hambatan 0,05 padahal perkiraan sampai jam 3. Tentukan permasalahan di atas dengan menggunakan metode titik tetap. Next. Untuk penyelesaiannya yaitu kita tentukan x0-nya terlebih dahulu yaitu 3. Untuk galat atau nilai akhirnya saya menggunakan 0,05. Untuk persamaannya x kuadrat min 3x min 6 kita rubah menjadi x kuadrat min 3x plus 6. X sama dengan akar 3x plus 6. Masuk untuk iterasi yang pertama yaitu x1 sama dengan akar 3x plus 6 yaitu akar 3 dikali x yaitu 3 ditambah 6 sama dengan 3,87293. Lalu x1 kurangi x0 sama dengan x1-nya 3,87293 dikurangi x0 atau nilai awalnya yaitu 3 sama dengan 0,87293. Lanjut ke iterasi kedua yaitu x2 sama dengan akar 3x1 ditambah 6 sama dengan akar 3 dikali x1 yaitu 3,87293 ditambah 6 hasilnya 4,19749,318. Terus x2 dikurangi x1 sama dengan x2-nya 4,19749,318 dikurangi 3,87293 sama dengan 0,350195. Lanjut untuk iterasi ketiga, x3 sama dengan akar 3x2 ditambah 6. Akar 3 dikali x2 yaitu 3,87293 ditambah 6 sama dengan 4,3118997. Terus x3 dikurangi x2. X3-nya diperoleh 4,3118997 dikurangi x2-nya yaitu 4,197,493 sama dengan 0,114406. Iterasinya masih berlanjut ke iterasi 4 yaitu x4 sama dengan akar 3x3 ditambah 6 sama dengan akar 3 dikali x3 yaitu 4,3119897 ditambah 6
Hasilnya 4,3515167. Terus X4 kurangi X3 sama dengan 4,3515167 dikurangi X3-nya yaitu 4,3118997. Hasilnya 0,0396171. Jadi pendekatan nilai akar fx sama dengan x kuadrat min 3x min 6 dengan nilai awal x0-nya 3 adalah 4,3515167. Literasi ini dihentikan sampai literasi 4 karena hasil akhirnya sudah kurang dari 0,05. Apa ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih, izin masuk. Saya Akbar Maulana Saputra dengan NIM belakang 2319 ingin bertanya, kenapa pada persamaan X pangkat 2 min 3X min 6 pada pengerjaannya berubah menjadi X pangkat 2 sama dengan 3X plus 6. Kenapa menjadi plus? Itu karena pindah ruas yang awalnya x kuadrat min 3x min 6 itu berubah menjadi x kuadrat sama dengan 3x plus 6 karena pindah ruas jadi plus. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke. Next untuk shortcut Python-nya. Ini shortcut Python dari soal yang tadi dengan persamaannya x kuadrat min 3x min 6. Untuk nilai awalnya 3, ini masih sama menggunakan shortcut yang disampaikan waktu pembelajaran di kampus. Untuk hasilnya bisa dilihat seperti di layar. Literasi diberhentikan di literasi keempat karena nilainya udah kurang dari 0,05. Sekian penjelasan dari metode titik tetap. Untuk penjelasan metode selanjutnya, yaitu metode biseksi, akan disampaikan oleh Akbar Maulana Saputra. Ya, ini saya ingin menjelaskan tentang sistem persamaan linear metode biseksi. Metode biseksi merupakan teknik solusi sederhana yang selalu konvergen ke titik solusi. Secara garis besar, metode ini dimulai dengan sebuah interval di mana posisi solusi berada. Proses iterasi. Terlebih dahulu ditentukan batas bawah A dan batas atas B. Kemudian dihitung nilai tengah C sama dengan A plus B dibagi 2. Terus dari nilai C perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Suatu range terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau FA kali FB kurang dari 0. Setelah diketahui di bagian mana yang terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Studi kasus. Diketahui terdapat sebuah persamaan nonlinear berikut. Fx sama dengan x pangkat 2 min 3x min 3. Menggunakan metode biseksi, tentukan secara numerik persamaan di atas. Penyelesaiannya. Di sini persamaannya fx sama dengan x pangkat 2 min 3x min 3 dengan gelat atau batas akhir 0,10. Di sini A sama dengan 2, B sama dengan 3, FA sama dengan 2 pangkat 2 min 3 kali 2 min 3 sama hasilnya min 5. FB sama dengan 3 pangkat 2 min 3 kali 3 min 3 sama dengan 3. FA kali FC, FA sama FC kurang lebih 0 menuju B sama dengan C VA sama dengan C. Iterasi 1 A sama dengan 2, B sama dengan 3.
C sama dengan A plus B dibagi 2 sama dengan 2 plus 3 dibagi 2 dan hasilnya 2,5. Terus C min B sama dengan 2,5 min 3 sama dengan 0,5 kurang dari. Di sini saya salah menaruh tanda ya, nanti saya perbaiki. Di sini iterasi masih berlanjut. Iterasi 2, A sama dengan 2,5, B sama dengan 3, C sama dengan A plus B bagi 2, sama dengan 2,5 plus 3 dibagi 2 sama dengan 2,75. Terus C min B sama dengan 2,75 min 3 sama dengan 0,25. Iterasi masih berlanjut. Iterasi 3. A sama dengan 2,75, B sama dengan 3. C sama dengan A plus B dibagi 2 sama dengan 2,75 plus 3 dibagi 2 sama dengan 2,875. Terus C min B sama dengan 2,875 min 3 sama dengan 0,125. Di sini iterasi masih berlanjut. Iterasi 4, A sama dengan 2,875, B sama dengan 3, C sama dengan A plus B dibagi 2 sama dengan 2,875 plus 3 dibagi 2 dan hasilnya 2,9375. Terus C min B sama dengan 2,9375 min 3 sama dengan min 0,0625. Jadi pendekatan nilai akar fx sama dengan x pangkat 2 min 3x min 3 dengan A sama dengan 2 dan B sama dengan 3 adalah 2,9375. Iterasi dihentikan pada iterasi 4 karena hasil akhir sudah kurang dari 0,10. Terus di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Valentino Senegal. Apakah iterasinya cukup sampai iterasi 4 aja? Ya, di sini Itu kenapa? Kenapa sampai iterasi 4? Karena hasil akhirnya sudah mendekati iterasi akhirnya min 0,0625, sudah mendekati kurang dari 0,10. Itu kurang lebih. Ya, terima kasih. Ya, di sini ada shortcut Python-nya dan di sebelah kanan hasilnya. Sekian dari presentasi saya metode biseksi. Metode selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode saya, yaitu metode Charcopy. Metode Charcopy merupakan salah satu metode atau cara untuk menyelesaikan solusi sistem persamaan linier. Metode Jacobi adalah metode convergent, sehingga setiap persamaan harus diubah sedemikian hingga koefisien nilai mutlak paling besar 1. Persamaan linier dalam n variabel x1, x2, x3, x sampai n sebagai sebuah persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A1 x1 ditambah A2 tambah kali x2 plus titik-titik A sampai N sama dengan B, di mana A1, A2 titik AN dan B adalah konstanta real. Himpunan hingga dari persamaan linier
di dalam variabel x1, x2 sampai xn dinamakan sebuah sistem persamaan linier. Urutan bilangan S2 sampai hingga Sn dinamakan solusi persamaan jika sebuah pemecahan dari setiap persamaan di dalam sistem tersebut. Lanjut. Next. Di sini ada studi kasus diketahui sebuah sistem persamaan linier di bawah ini ada 4x min y plus z sama dengan 7, 4x min 8y plus z sama dengan min 21, dan min 2x plus y plus 5z sama dengan 15. Tentukan sistem persamaan linier di atas dengan menggunakan metode Jacobi. Lanjut. Next. Di sini ada penyelesaiannya. Ini soal yang tadi itu dijelaskan. Nah, itu kita mengubah sistem persamaannya. X berarti 7 plus y min z per 4. Begitu juga dengan y. Mengubah sistem persamaannya. Min 21 min 4x min z per min 8. Dan z 15 2x min y per 5. Nah, di situ kita menentukan x0, y0, z0 sama dengan 0,0. 0 ini diambil sendiri ya, bukan dari soal. Ini ditentukan sendiri yang nolnya. Setelah menentukan 0, kita cari x1. x1 itu dari persamaan x 7 plus y min z. X y-nya itu diambil dari 0 ini. Y0, z0. Z0-nya 0. Jadi hasilnya 7/4. Dan y1-nya itu min 21 per 8. Itu dari persamaan y ini. Min 21 min 4 x 0 min z 0 per min 8. Jika dihitung hasilnya ini min 21 per min 8. Dan z0 itu dari persamaan ini 15 plus 2x min y per 5. Nah, x-nya itu diambil dari sini 0. Dan y-nya juga 0. Jadi 15 per 5 jadi 3. Selanjutnya setelah ketemu hasilnya literasi 0 sama literasi ke-1-nya udah ketemu, kita masuk ke Excel. Kita buat di Excel seperti ini. Ini hasilnya dari literasi itu berarti di angka 15. Nah, ini seperti ini tampilannya. X0 semuanya. Nah, ini ada error X, error Y, dan error Z. Nah, dari tampilan seperti itu. Lanjut. Nah, ini kode codingan Python-nya ini. Di sini ini berarti di literasi ke-15. Ini 1,99 sekian dan 2,99 sekian dan 2 berapa sekian. Lanjut. Ada yang perlu ditanyakan? Saya mau nanya, nama saya Muhammad Taslim Amanullah. Ya, tadi kan 4x min y plus z sama dengan 7. Kenapa berubah menjadi x sama dengan 7 plus y min z per 4?
Itu gimana caranya? Terima kasih. Ditukar. Maksudnya dibalik itu, dibuat persamaan X. Nah, seperti ini. X-nya itu yang kita cari X. Jadi maka pindah ruas dan tujuannya itu, min 7-nya itu berubah jadi, min 7-nya itu berubah jadi 7. Nah, yang pindah ruas ini yang sebelah kiri ini, plus min Z ini perempat. Sama aja seperempat kali 7 plus Y min Z. Begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Muhammad Afrihan. Saya Muhammad Dafiran Amanullah, NIM 2175, akan menjelaskan sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss substitusi kembali. Operasi baris pada matriks augmented yang dapat dilakukan yaitu 1. Menukar baris ke I dengan baris ke J atau dengan notasi RI-RJ. Itu seperti baris 1 ditukar dengan baris 3. Yang kedua yaitu mengalihkan baris ke I dengan skala tak 0 atau non-zero S atau SRI, RI, yaitu sebuah baris akan dikalikan dengan bilangan tertentu. Yang ketiga yaitu menambahkan baris ke I dengan S kali baris ke J. J, RI, SRJ, panah RI. Jika variabelnya telah diketahui, maka proses substitusi akan dapat dijalankan. Next. Studi kasusnya yaitu Amir membeli 2 kopi dan 3 gula seharga 19.000 di toko yang sama. Budi membeli 3 kopi, 2 gula dan sebuah teh seharga 22.000. Lalu Amir kembali lagi dengan membeli sebuah kopi, 4 gula dan 2 teh seharga 19.000. Berapakah harga sebuah kopi, gula, dan teh? Next. Penyelesaiannya yaitu pertama, ubah dahulu ke dalam bentuk sistem persamaan linear, yaitu memisalkan kopi dengan X, gula Y, dan Z itu teh. Lalu akan berubah seperti sistem persamaan linear yang seperti itu, 2X plus 3Y sama dengan 19, 3X plus 2Y plus Z sama dengan 22, X plus 4Y plus 2Z sama dengan 19. Lalu ubahlah ke dalam bentuk matriks, yaitu dengan kolom pertama X, kolom kedua Y, dan kolom ketiga Z. Terus sebelah kanannya itu adalah nilainya dari nilainya itu. Yang pertama itu baris kedua dikali min 2 ditambah baris ketiga. Berarti 1 dikurangi 6 sama dengan 5. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. 2 dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu 19 dikurangi 44 jadi min 25. Selanjutnya itu baris ketiga dibagi min 5. Jadi min 5 jadi 1, 0, 0. Terus min 25 dibagi min 5, hasilnya 5. Selanjutnya itu min baris ketiga dikali min 2 tambah P1 untuk merubah P1-nya menjadi 0.
Berarti 2 dikurangi 2, 3 kurangi 0, 0 kurangi 0, 19 dikurangi 10, jadi 9. Lalu baris ketiga dikali min 3 plus baris kedua untuk merubah baris kedua menjadi 0. Berarti 3 dikurangi 3, 90, 2 kurangi 0, 92, 1 kurangi 0 sama dengan 1, 22 kurangi 15, jadi 7. Jika sudah diketahui nilai dari variabelnya, maka substitusi bisa dilakukan. Yang X sama dengan 5 itu pada baris ketiga karena baris kesatunya adalah bernilai 5. 3Y sama dengan 9 itu baris ke-1, berarti Y-nya dibagi 3 dan nilainya akan 3. Baris kedua yaitu 2Y plus Z sama dengan 7. Karena Y-nya sudah diketahui, maka dimasukkan ke dalam persamaan itu, maka 2 kali Y-nya kan 3, berarti 6. 6 plus Z sama dengan 7. Z sama dengan 7 kurangi 6 sama dengan 1. Lanjut. Ini adalah source code Python-nya. Matriksnya dimasukkan dalam itu A-nya 230, 321, 142 dan nilainya ada di B. Nilainya itu 19, 22, 19. Dan itu adalah prosesnya. Lanjut. Ini adalah hasil dari program yang tadi. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang nanya? Saya Rizalani dengan 285 di cara yang kita di menggunakan substitusi itu kenapa menggunakan cara tersebut? Kurang jelas, bisa dibilang. Pada cara penyampaiannya kan di akhirnya menggunakan substitusi. Kenapa Anda ingin menggunakan cara tersebut? Kenapa tidak menggunakan dengan cara yang lain? Jelas nggak sih? Kok kurang jelas ya? Kuring. Apa dikit-dikit aja mungkin?
Enteng sumpah. Pertanyaannya dari Rizal Fahmi Yofewan itu mengapa menyelesaikannya menggunakan cara substitusi? Karena di sini nilai dari baris 1 kan 0309 dengan 9, berarti nilai Y itu sudah diketahui, dan baris 3 itu 1005, X-nya itu sudah diketahui nilainya. Berarti supaya lebih mudah, yaitu melakukan substitusi untuk menentukan nilai Z, yaitu dengan diambil baris 2, yaitu 0217 dengan persamaan linear 2Y plus Z sama 7. Y-nya itu sudah ada nilainya, jadi Z-nya bisa diketahui nilainya dengan cepat. Sudah Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Interpolasi Newton. Interpolasi adalah suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Interpolasi Newton atau dikenal dengan interpolasi polinominal Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Dari sebanyak n data dapat dibuat polinominal derajat n min. Next. Ada fn min 1x sama dengan b1 plus b2 dalam kurung x min x1 ditambah b3 dalam kurung x min x1 dalam kurung x min x2 dan seterusnya. Nilai B1 dapat diperoleh dengan cara memberikan nilai X sama dengan X1 sehingga X min X1 sama dengan 0. Dan seterusnya, dengan demikian diperoleh B sama dengan Fx1, B sama dengan X2, X1, dan seterusnya. Next. Di sini ada studi kasus jumlah penjualan motor pada waktu tertentu pada tahun 2011 hingga 2019. Soalnya perkirakanlah jumlah penjualan motor pada tahun 2018. Yang pertama kita buat tabel terlebih dahulu untuk mencari nilai delta 1 sampai delta 4. Untuk mencari delta 1 itu data tahun 2013 dikurangi data pada tahun 2011 hingga hasilnya kita menemukan minus 268661. Cara ini berlaku untuk mencari semua, tapi untuk delta 2-nya itu dikurangi data delta 1 yaitu minus 2263724 dikurangi minus 268661.
karena nilai yang ingin dicari adalah fx x sama dengan 2018, maka H-H sama dengan X1 dikurangi X0 sama dengan 2013 dikurangi 2011. Maka menghasilkan 2. Kemudian kita mencari P dengan rumus X sama dengan X0 per H. Sama dengan itu 2018 dikurangi 2011 per 2, kita menemukan 3,5. Kemudian X sama dengan Y plus P delta Y plus P dalam kurung P-1 per 2 Pi dikali 2 dikali delta kuadrat Y ditambah P dalam kurung P-1 dalam kurung P-2 per 3 Pi dikali delta 3 Y ditambah P dalam kurung P-1 dalam kurung P-2 dalam kurung P-3 per 4 Pi dikali delta 4Y. Kemudian Y 2018 sama dengan 8012540 ditambah 3,5 dikali minus 268661 ditambah 3,5 dalam kurung 3,5 min 1 per 2 dikali minus 1950063 ditambah 3,5 dalam kurung 3,5 dikurangi 1 dalam kurung 3,5 dikurangi 2 per 6 dikali 647 dikali 5 ditambah 3,5 dalam kurung 3,5 per 1 dalam kurung 3,52 dalam kurung 3,5 min 3 per 24 dikalikan min 7138998. Kemudian Y sama dengan 2018 sama dengan 8012540 dikurangi 9403113,5 dikurangi 8728 6 kali 5 ditambah 10 20 dikurangi 10,5 2069.7656 maka dihasilkan di 2018 adalah 6,59586 jadinya kita menemukan penjualan motor pada tahun 2018 itu sebesar 6,9595863,921 motor. Untuk di sini adakah yang ingin ditanyakan? Saya dengan nilai dari mana asal Y dalam tahun 2018 sama dengan 8012540 ditambah 3,5 kali min 268661. Terima kasih. Untuk itu kita dapat dari rumus yaitu Y ditambah di delta Y seperti itu. Apakah udah cukup?
Apakah jelas, Pian? Jelas. Terima kasih. Kemudian ini ada shortcut Python. Saya menggunakan kode yang seperti ada di materi waktu kelas. Dan ini sebelahnya adalah output dari kode yang saya gunakan. Terima kasih sebelumnya. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 6 untuk UTS analis numerik pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.